Halo, selamat datang lagi di pembahasan kita kali ini. Coba bayangin deh skenario ini. Anda lagi berdiri di atas panggung. Lampu sorot langsung mengarah ke Anda. Puluhan atau bahkan ratusan mata menatap lekat. Dan tiba-tiba, pikiran Anda kosong melompong. Jantung berdebar kenceng banget sampai rasanya mau lompat dari dada. Dan napas kerasa sesek. Familiar kan? Nah, tenang aja. Kalau Anda pernah ngerasain ini, Anda sama sekali nggak sendirian. Oke, coba kita lihat angka ini. 88,4%. Percaya nggak? Persentase yang super mengejutkan ini adalah jumlah orang yang ngaku ngalamin kegugupan luar biasa saat harus bicara di depan umum. Jadi, hal pertama yang mau kita lakuin di sini adalah memvalidasi pengalaman Anda. Apa yang Anda rasain di atas panggung itu bukan sebuah kelemahan. Sama sekali bukan. Itu fenomena wajar yang dialamin hampir semua orang yang pernah megang mikrofon. Kalau di dunia medis, kondisi yang lumayan melumpuhkan ini punya nama resmi, glossofobia, istilah teknis untuk ketakutan bicara di depan umum. Di pembahasan kali ini, kita bakal kayak ngebekuin waktu tepat di detik-detik kepanikan itu terjadi. Terus kita bakal narik mundur layarnya jauh ke belakang, melintasi sejarah evolusi kita sampai masuk ke tingkat seluler di dalam tubuh Anda. Kita bakal bongkar habis-habisan rahasia biologis di balik rasa takut ini. Nah, ini peta jalan kita buat hari ini. Pertama, kita bahas kepanikan berbicara di depan umum. Terus kedua, otak zaman batu Anda. Ketiga, biologi rasa takut. Keempat, gimana caranya meretas sistem parasimpatik. Dan terakhir, melatih ulang sistem saraf Anda. Langsung aja kita mulai ya. Masuk ke bagian pertama, kepanikan berbicara di depan umum. Disinilah tubuh Anda sebenarnya bekerja terlalu keras. Sering banget kan kita mikir kalau panik di panggung itu tanda mental kita lemah. Seolah-olah tubuh kita sendiri berkhianat. Padahal kenyataannya, otak Anda itu baru aja ngedeteksi bahaya dan langsung mencet tombol respons lawan, lari, atau membeku. Mekanisme purba ini langsung bekerja super keras. Jantung berdebar liar alias takikardia, darah ditarik dari tangan dan kaki makanya kerasa dingin, napas memburu, pencernaan tiba-tiba berhenti yang bikin perut kerasa mules, dan puncaknya, energi ditarik habis dari fungsi logika, bikin pikiran Anda benar-benar kosong. Bayangin aja betapa capeknya tubuh kita saat itu. Lanjut ke bagian kedua. Otak zaman batu Anda. Kenapa sih evolusi malah kerasa kayak mengkhianati kita? Pernah mikir nggak kenapa tubuh kita reaksinya selebay itu? Padahal kita cuma mau presentasi, bukan lagi diserang secara fisik. Alasannya gini, sistem saraf dasar kita itu sebenarnya masih tertinggal jauh di belakang dunia modern. Selama hampir 2 juta tahun, nenek moyang kita bertahan hidup dalam kelompok-kelompok kecil di sabana Afrika yang ganas. Dulu kalau sampai terisolasi dari kelompok, itu sama aja dengan vonis mati, dimakan predator. Jadi, pas sekarang Anda berdiri sendirian di ruang rapat, sirkuit purba di otak Anda itu nggak ngelihat audiens sebagai rekan kerja. Otak Anda melihat itu sebagai ancaman isolasi sosial, yang artinya ancaman nyawa. Masalahnya, sistem alarm di otak kita, yaitu amigdala, itu nggak bisa bedain mana ancaman nyata dan mana ancaman persepsi. Di dunia primata, ditatap tajam sama puluhan pasang mata tanpa henti itu adalah sinyal universal kalau Anda lagi diintai dan jadi target guruan. Jadi amigdala ngelihat rekan kerja yang lagi merhatiin presentasi Anda dan dia langsung neken tombol evakuasi darurat. Dan asal tahu aja, ini bukan cuma teori ya. Hasil pemindaian otak ngebuktiin hal yang sama. Ada bagian otak bernama insula anterior yang fungsinya kayak radar, terus-menerus memindai rasa aman secara sosial. Berdiri sendirian di panggung, jelas itu sebuah penyimpangan besar dari zona aman. Yang lebih gila lagi, bagian otak DACC itu memproses rasa takut dihakimi penonton di jaringan saraf yang persis sama dengan tempat otak memproses rasa sakit fisik. Jadi, otak Anda beneran yakin kalau Anda lagi terluka secara fisik. Rasa takut Anda itu 100% valid secara neurologis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, biologi rasa takut. Kita intip sedikit ke bagian dalam mesin kepanikan ini. Yang paling menarik dari informasi ini adalah, kalau kita perbesar sampai ke tingkat seluler, di dalam tubuh kita ini ada semacam pedal gas dan pedal rem. Pas panik, sistem simpatik kita nginjak pedal gas dalam-dalam. Dia ngelepasin adrenalin yang ngunci reseptor beta-1 di jantung, bikin kalsium melonjak naik dan jantung berdebar brutal banget. Sebaliknya, sistem parasimpatik itu pedal remnya. Dia pakai asetilkolin buat ngebuka saluran kalium di sel, yang akhirnya meredam aliran listrik dan bikin detak jantung melambat. Tapi masalah utamanya justru ada di dalam otak Anda. Amigdala kita mendeteksi bahaya 10 kali lebih cepat daripada kecepatan sadar kita. Begitu alarm bunyi, sumbu HPA langsung membanjiri seluruh tubuh sama kortisol cuma dalam 2-3 menit.
Nah, buat bisa bertahan hidup, atau seenggaknya itu yang otak kita pikirin, tubuh memutus aliran energi ke korteks prefrontal alias otak pemikir Anda. Ini dia penjelasan biologi kenapa pikiran Anda bisa tiba-tiba ngeblank. Tubuh Anda benar-benar matiin fungsi nalar demi fokus ke otot buat lari. Oke, sekarang bagian keempat, meretas sistem parasimpatik. Ini saatnya kita ngambil alih kendali. Mari kita balik keadaannya. Kita sebenarnya bisa ngehack atau meretas biologi kita sendiri buat ngebatalin kepanikan ini. Pernah nggak pas lagi sesek, Anda panik terus nyoba narik nafas dalam-dalam? Jangan salah, itu justru bikin makin parah. Konsep aritmia sinus respiratorik ngebuktiin kalau narik nafas itu mempercepat detak jantung. Sebaliknya, mengembuskan nafas ngerangsang saraf vagus dan bikin jantung melambat. Jadi kuncinya adalah kita harus lebih fokus membuang nafas. Coba kita pakai trik pertama, desahan fisiologis. Trik ini terbukti ilmiah bisa langsung neken respons lawan atau lari. Gampang banget caranya. Pertama, tarik napas panjang lewat hidung. Terus pas paru-paru udah mau penuh, ambil napas pendek kedua buat bener-bener ngembangin paru-paru. Terakhir, embusin napas pelan-pelan lewat mulut, usahain durasinya 2 kali lebih lama dari pas narik napas. Langkah simpel ini bakal langsung ngebuang karbon dioksida yang bikin otak panik. Kalau Anda butuh sesuatu yang lebih terstruktur, teknik pernapasan 478 ini juara banget. Aturannya, tarik napas pelan lewat hidung selama 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu buang napas sampai habis lewat bibir yang agak dikerucutkan selama 8 detik. Durasi buang napas yang ekstra panjang ini benar-benar maksa sistem saraf otonom Anda beralih ke mode tenang alias parasimpatik. Jantung Anda otomatis bakal ikut melambat. Sampailah kita di bagian kelima, melatih ulang sistem saraf Anda. Kita akan lihat peretasan biologis tingkat lanjut. Ini yang keren banget. Tubuh kita itu udah dilengkapi sama tombol darurat bawaan. Misalnya, di toilet sebelum presentasi, jantung Anda berdebar nggak karuan? Coba deh, pancing refleks menyelam mamalia, basuh dahi dan pipi pakai air dingin banget sambil nahan napas. Ini ngasih kejutan ke tubuh buat ngelepasin asetilkolin yang seketika nurunin detak jantung secara drastis. Atau pakai refleks trigemino kardiak, buka rahang lebar-lebar kayak lagi menguap. Gerakan simpel ini memicu tubuh ngelepasin nitrat oksida yang bisa nahan detak jantung tetap stabil sampai berjam-jam loh. Masih ada loh cara lain buat ngaktifin rem tubuh Anda. Bersendangun pelan atau sekedar berkumur pakai air, itu ternyata bisa menggetarkan syaraf vagus secara fisik. Atau coba power posing, berdiri tegak dengan pose ekspansif buat nurunin hormon stres. Kalau adrenalin masih numpuk, jalan pelan di panggung secara sengaja juga bantu banget. Buat kasus yang benar-benar ekstrim, dokter kadang resepin beta blocker kayak propranolol. Obat ini ibarat ngasih tameng di reseptor jantung, biar adrenalin nggak bisa masuk sama sekali. Tapi ingat, dari semua trik fisik tadi, senjata paling ampuh sebenarnya ada di cara Anda mikir. Inilah yang disebut metakognisi. Intinya, pas Anda mulai ngerasa panik, jangan tenggelam dalam ketakutan itu. Coba posisikan diri sebagai pengamat. Batinin aja dalam hati. Oh, amigdala saya lagi ngira audiens ini predator. Aktivitas menyadari dan menganalisis diri sendiri ini secara instan langsung menghidupkan lagi korteks prefrontal Anda, yang logisnya bakal langsung nginjek rem buat amigdala. Satu hal yang pengen banget saya tekankan ke Anda setiap mau naik panggung, tubuh Anda itu nggak rusak. Gejala-gejala aneh yang bikin merinding itu justru bukti kalau tubuh Anda lagi bekerja luar biasa keras buat ngelindungin Anda. Sayangnya, dia cuma salah baca sinyal. Audiens di depan Anda itu bukan ancaman kok. Mereka duduk di sana karena pengen dengar ide Anda, dan yang paling penting, mereka pengen banget ngelihat Anda sukses. Perjalanan kita ngelintasin otak zaman batu sampai ke reseptor jantung udah selesai. Sekarang Anda paham kalau kepanikan itu emang nyata secara fisik. Tapi yang jauh lebih penting, Anda sekarang pegang kendali dan tahu cara meretas sistem tubuh Anda sendiri. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat Anda. Gimana caranya Anda bakal gunain otak pemikir dan trik-trik biologi tadi buat menaklukkan presentasi Anda selanjutnya? Ingat, pengetahuan adalah kekuatan dan panggung itu sekarang milik Anda. Makasih banyak udah gabung hari ini dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa kita berikutnya.